Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik hari ini bersama Budian. Masih di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Sudah siap ya? Perhatikan orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Pasti jenis pekerjaan mereka bermacam-macam. Ada yang menghasilkan barang dan ada pula yang menyediakan layanan jasa. Setiap jenis pekerjaan memiliki tugas yang berbeda. Masing-masing profesi tersebut harus kita hargai karena mempunyai peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Beberapa jenis-jenis profesi yang biasa kita temui adalah guru. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Dokter adalah orang yang memeriksa dan mengobati orang sakit. Ada juga profesi pedagang, yaitu orang yang pekerjaannya melakukan jual beli barang. Ada juga profesi petani. Petani adalah seorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah, dan lain-lain. Dan juga ada arsitek. Arsitek adalah orang yang ahli membuat rancangan bangunan. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun berbeda-beda, kegiatan ekonomi harus kita hargai. Cara menghargai usaha orang lain adalah yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, tidak merendahkan orang lain. Yang ketiga, menghormati usaha ekonomi orang lain dan tidak iri kepada keberhasilan orang lain. Dan cara menghargai usaha orang lain yang keempat adalah meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Setiap profesi juga memiliki tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam bermasyarakat serta dapat menjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan bermasyarakat, lalu terjadinya kekacauan di mana-mana, tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat, serta tidak terciptanya ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Contoh sikap tanggung jawab di rumah, yang pertama membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang kedua, ikut menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Dan yang ketiga, melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Sedangkan contoh sikap tanggung jawab di sekolah diantaranya ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, melaksanakan semua peraturan di sekolah, berbuat baik kepada guru dan teman, mengerjakan PR, dan melaksanakan upacara bendera. Kemudian ada sikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Contohnya rukun dengan tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Kita harus bergaul dengan mereka tanpa memandang perbedaan dalam masyarakat. Yang kedua, contoh sikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat adalah tolong-menolong dalam bermasyarakat. Menolong orang lain adalah perbuatan yang mulia.
Memberi pertolongan kepada orang lain harus dengan ikhlas, tanpa pamrih atau tidak mengharap imbalan. Salah satu penyebab penyakit pada sistem pernapasan manusia adalah merokok. Pada saat merokok, banyak kandungan zat-zat kimia berbahaya di dalam rokok seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat masuk ke dalam sistem pernapasan. Jika terkena zat-zat tersebut dalam waktu lama dan dalam jumlah yang banyak, paru-paru manusia akan mengalami gangguan fungsi. Beberapa bahaya merokok. Yang pertama, dapat terserang lumpuh otak. Yang kedua, bisa terjadi kanker paru-paru. Yang ketiga, terkena penyakit bronkitis, pneumonia, dan emfisema. Dan yang keempat, mempercepat kematian sel-sel tubuh. Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan? Yang pertama adalah menjaga lingkungan tetap bersih dan bebas dari polusi. Yang kedua, memperbanyak ventilasi udara di dalam ruangan. Yang ketiga, berolahraga dengan teratur. Keempat, biasakan diri untuk menarik nafas dalam-dalam. Kelima, makan sayuran dan buah. Keenam, tidur yang cukup selama 7-8 jam sehari. Kemudian yang ketujuh, menggunakan masker atau penutup hidung saat berpergian dengan sepeda motor. Dan yang terakhir tentunya tidak merokok. Alhamdulillah selesai sudah materi hari ini. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu dapat kalian mengerti. Dan tugas hari ini adalah yang pertama, buku cetak halaman 141, ayo mencoba. Dan tuliskan jawabanmu di buku tulis. Yang kedua, LKS halaman 76 dan yang ketiga LKS halaman 80. Jangan lupa dengan tugas-tugas sebelumnya ya. Kerjakan tugas kalian sesuai dengan waktunya, jangan sampai ada tugas yang menumpuk. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.